Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa kembali. Tentunya kita rindu. Sudah sekian waktu kita tidak berjumpa. Kita hanya berjumpa secara online. Ibu Bapak Saudaraku, kali ini kita akan memperingati atau kita akan melakukan perjamuan kudus yang kedua kali. Oleh sebab itu mari kita perhatikan baik-baik. Saya sangat rindu dengan Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu Saudara juga rindu ibadah bersama-sama. Doakan, sebab ini tidak mungkin akan hanya beberapa hari lagi kita bertemu, tidak. Justru kenyataannya penyakit COVID makin hari makin bertambah. Bahkan sudah mulai diberlakukan PSBB di lokal masing-masing. Ini membuat kita khawatir apa yang akan terjadi nanti. Dan Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran ini merambah bukan hanya kepada orang-orang dewasa. Anak-anak juga sudah mulai bosan di rumah. Orang-orang muda juga sudah mulai bosan di rumah. Bahkan kita yang seringkali berkarya di luar rumah juga sudah mulai bosan. Dan itu sebabnya khawatir ini justru menjamur di sana sini. Ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan tentang khawatir, mari kita akan baca di dalam Filipi 4 ayat 6. Mari kita akan melihat dan kita akan membaca Filipi 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ibu bapak, Alkitab ini sudah menulis supaya kita tidak khawatir tentang apapun juga. Tidak khawatir tentang apapun juga, termasuk penyakit COVID yang saat ini membuat kita harus diam di rumah, termasuk masa depan kita, termasuk penyakit-penyakit yang terjadi sekarang ini. Itu juga kita dianjurkan, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tentang masa depan kita, tentang kesehatan kita, tentang apapun juga. Tuhan berkata jangan hendaknya kamu khawatir. Dan kalau khawatir itu terjadi dalam hidup kita, cemas, bosan, lalu sudah berat berpikir, apa yang harus kita lakukan? Firman Allah berkata, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, bukan dengan yang lain-lain. Kita memohon kepada Tuhan tentang keadaan kita, suasana kita, dan kita juga mengucap syukur apapun yang terjadi. Ibu bapak, salah satu cara untuk menghilangkan rasa cemas, rasa penat, rasa rindu, rasa khawatir itu sendiri adalah mengucap syukur. Mengucap syukur ini yang penting. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah yang dikatakan Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengucap syukur, supaya kita tidak khawatir? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Bagian A, apa yang harus kita lakukan? Ini nasihat Paulus tentang untuk kita mengucap syukur dan tidak khawatir menghadapi zaman ini, menghadapi keadaan ini yang sekarang ini terjadi. Bukan hanya warga kita, bukan hanya kampung kita, bukan hanya negara kita, tapi hampir seluruh dunia sedang mengalami kekhawatiran, sedang mengalami perhentian. Mereka di rumah, mereka tidak mengadakan kegiatan di luar, dan itu menimbulkan kekhawatiran.
Tetapi pada hari ini Alkitab menganjurkan, jika kita khawatir, hendaklah kita berdoa dengan permohonan dan mengucap syukur. Caranya seperti apa supaya kita bisa mengucap syukur dan memohon dengan benar? Ini yang penting. Nah, bagian yang pertama, pikiran kita. Bagian yang pertama, pikiran kita diselaraskan dengan pikiran Kristus. Itu yang Rasul Paulus katakan. Ayatnya jelas, Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah akan memelihara hatimu dan pikiranmu di dalam Kristus. Jadi yang membuat kita khawatir itu kan pikiran dan hati kita. Hati cemas, pikirannya kemana-mana, itu membuat khawatir. Tetapi damai sejahtera Allah akan memelihara pikiran dan hati kita melalui Yesus Kristus. Jadi saat ini Rasul Paulus menganjurkan, di tengah-tengah pikiran dan hati kita yang penuh dengan kekhawatiran, mari kita pikirkan Yesus Kristus yang harus kita pikirkan. Mari kita selalu berpikir pribadi Tuhan Yesus. Mari kita selalu berpikir kebaikan Tuhan Yesus. Mari kita selalu berpikir bagaimana Tuhan Yesus sudah memelihara kita pada waktu kita mengalami pencobaan, pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan kita dari sakit, pada waktu kita kepepet kemudian kita berdoa, Tuhan jawab. Ingat itu baik-baik, maka hatimu dan pikiranmu akan dipenuhi Kristus. Di sana akan muncul damai sejahtera. Itu pengalaman yang dialami para hamba-hamba Tuhan. Itu juga pengalaman yang dialami oleh Rasul Petrus, Rasul Paulus khususnya, yang saat ini memberikan rahasia supaya kita bebas dari khawatir, supaya hati dan pikiran kita memperoleh damai sejahtera. Pikirkan dan biarkan dimasukkan dalam hati kita, yaitu pengalaman hidup bersama Kristus. Ibu Bapak, itu yang penting. Jangan kekhawatiran kita, ketakutan kita, bagaimana kita mau makan, tidak ada uang. Memang itu juga cukup menyedihkan. Tapi mulai hari ini kita percaya Tuhan sanggup pelihara kita. Mari kita masukkan di hati kita, Yesus masuk di hati kita. Mari kita penuhi pikiran kita, pikiran yang baik, bahwa Yesus pernah menolong kita, sering menolong kita. Itu yang penting. Yang berikutnya, bagian yang kedua, supaya kita tidak khawatir, supaya hati kita damai, supaya kita ini memperoleh sukacita. Bagian yang kedua, pikirkan yang mulia. Kalau tadi pikiran kita diisi oleh pikiran kebaikan Tuhan Yesus. Sekarang kita lihat di sini, pikirkan pikiran yang mulia, itu yang kedua. Ayatnya terdapat di dalam ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Ayat ini menganjurkan yang baik, yang manis, yang sedap didengar, itu yang dipikirkan. Sakit, penyakit, masa depan yang suram, kegagalan dan lain sebagainya, letakkan dulu. Mari kita mikir yang baik, yang mulia, yang sedap didengar. Apa itu? Firman Tuhan. Kita lihat
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi alam pikir ini ternyata ibu bapak sangat penting, karena alam pikir ini sarang semua kekuatan kelemahan kita ada di pikiran kita. Ketika kita tidak sanggup mengatur pikiran kita, maka kita tidak sanggup melihat kehidupan kita yang lebih baik lagi. Oleh sebab itu, mari kita mulai hari ini awasi pikiran kita untuk tidak memikir yang negatif, untuk tidak memikir yang jelek, untuk tidak memikir yang tidak-tidak. Sebab masalah khawatir adalah sesuatu yang belum terjadi sudah kita alami secara pikiran. Walaupun kita belum mengalami, walaupun kita belum melihat, tapi itu seakan-akan sudah teralami di alam pikiran kita, alam bawah sadar kita, alam sadar kita, seakan-akan kita sudah menerima sesuatu yang mengerikan, padahal belum. Itulah hebatnya pikiran. Sehingga kita belum terima yang mengerikan, tapi kita sudah takut dulu, sudah mengalami dulu. Alangkah hebatnya pikiran ini, bisa membuat kita ketakutan, tapi juga bisa membuat kita damai sejahtera. Sekalipun kita belum menerima berkatnya, sekalipun kita belum menerima kemenangannya, kalau kita berpikir yang baik, mengucap syukur, maka alam bawah sadar kita, alam sadar kita akan merasa bahagia, kita akan merasa damai. Jadi ibu bapak, saudara, mari kita berdoa untuk pikiran kita, supaya pikiran kita sanggup kita manage berpikir yang baik. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak khawatir? Tadi, berpikir seperti Kristus. Yang kedua, berpikir yang baik. Yang ketiga, kita lihat apa yang perlu kita lakukan. Saya akan bacakan ayat yang ke-6. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala sesuatu keinginanmu kepada Allah dalam doa. Jadi yang terakhir, mari kita jangan hanya berpikir untuk yang tidak-tidak. Kita pakai pikiran kita untuk berdoa. Berdoa, apalagi kita punya keinginan-keinginan. Keinginan ini jangan hanya dipikir, tidak akan pernah sampai-sampai. Justru malah timbulnya menakutkan. Tapi keinginan kita ini kita bawa dalam doa. Tentunya keinginan yang baik, tentunya keinginan yang memuliakan Tuhan. Itu indah. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap kita punya keinginan, tetapi keinginan-keinginan yang tidak baik dibuang. Keinginan yang baik mari kita bawa dalam doa. Saya percaya Ibu Bapak Saudara, ketika kita bisa memanage pikiran kita, kekhawatiran kita akan lenyap dari dalam hidup kita. Kita tidak lagi mengalami bosan sekalipun kita hanya di rumah, tapi kita mengalami damai sejahtera yang mengalir di dalam hidup kita. Dan kita lihat ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat, lakukanlah itu. Sebagai gembala sidang, ibu bapak saudara, apa yang harus kita lakukan? Berpikir untuk pikiran Kristus. Masukkan dalam hati pengalaman-pengalaman
yang kita alami di dalam Kristus, bukan pengalaman yang pahit. Yang kedua, muliakan Tuhan melalui pikiran kita, yaitu berpikir yang baik, yang tidak baik dibuang. Yang ketiga, jika ada keinginan-keinginan, mari kita bawa di dalam doa. Tidak hanya dipikir, diputar-putar, naik turun pikir, semakin pusing. Tapi mari kita bawa di dalam doa, dalam permohonan bersama keluarga kita. Ibu bapak, sebentar kita akan perjamuan kudus. Seperti apa yang sudah saya anjurkan, perjamuan kudus tidak saya pimpin secara pribadi, tapi perjamuan kudus akan Bapak Ibu pimpin sendiri dalam rumah tanggamu. Dan ada bacaan-bacaan itu, dibaca ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kalau toh nanti tidak kebagian anggur, kalau toh nanti tidak kebagian hosti, apa saja bisa, air bisa, teh bisa, kopi bisa, apapun yang bentuknya cair, itu sebagai darah Kristus. Untuk roti bisa ketela, bisa nasi, bisa apa saja bisa. Yang penting itu maknanya, bukan bentuknya. Seringkali kita ini salah persepsi. Kalau kita memandang bentuknya, maka kita akan memberhalakan sesuatu. Allah bisa pakai media apapun, air bisa, teh bisa, ketela bisa, nasi bisa, ya. Bapak Ibu Saudara, tolong Bapak Ibu Saudara pimpin perjamuan kudus, mengucap syukur sebulan ini, masa-masa yang penat, untuk kita minta ampun sama Tuhan, untuk kita tidak khawatir, untuk menggunakan hati kita, pikiran kita, berpikir yang baik. Dan keinginan-keinginan kita tidak boleh hanya dipikir, tapi diutarakan dalam permohonan. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Siapapun yang hari ini khawatir, siapapun yang saat ini penat pikiranmu, siapapun yang hari ini penuh hatimu dengan kelemahanmu, dengan keadaanmu, mari kita berdoa. Angkat tanganmu. Bapa kami di dalam sorga, hamba-Mu juga sangat rindu berjumpa seperti sedia kala. Tapi keadaan inilah yang membuat kami tidak bisa berbuat apa-apa. Namun kami tidak khawatir. Sebab itu pikiran kami mulai hari ini berdoa dalam nama Yesus, supaya kami berpikir tentang pekerjaan-Mu, supaya kami berpikir tentang pikiran-pikiran yang baik, supaya kami berpikir ketika keinginan kami tuangkan melalui doa permohonan kami, bukan berpikir. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati mereka semua. Mari kita Bapak Ibu Saudara tumpangkan tangan-Mu di hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersihkan hati kami bersihkan pikiran kami, untuk kami berpikir yang baik di dalam Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan, kami mau dengar ajaran firman Tuhan, kami mau melakukan, dan damai sejahtera melampaui segala akal dan pikiran telah ada di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati. Silakan Bapak Ibu Saudara pimpin perjamuan kudus seperti yang sudah saya tuliskan dan saya bagikan. Tuhan memberkati. Haleluya.